Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus untuk Pak Dedi selaku tuan rumah pada siang hari ini untuk kegiatan MGMP kita. Pertama kami ucapkan terima kasih dulu Pak Dedi yang telah sudi tempatnya di Asofa untuk kegiatan MGMP kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya minta maaf mungkin Pak Rafiq apakah terlambat atau mungkin berhalangan hadir pada kegiatan MGMP kita. Sebelumnya Bapak Ibu, saya pribadi terakhir ini udah 2 kali nggak hadir kegiatan MGMP, yang mana pada 4 minggu sebelumnya itu sekolah kami akreditasi. Jadi memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau kita akreditasi kan tahu lah kegiatannya sibuk. Lalu pas 2 minggu sebelum ini pas pula kegiatan pamong PPG yang saya sampaikan di grup kemarin tak pula bisa. Alhamdulillah pada hari ini jadwal zoomnya dapat pagi tadi, jadi bisa hadir di tempat ini. Jadi saya minta maaf pribadi, bukan hal yang disengaja. Jadi mungkin dua kali pertemuan ini tak ada ikut Bang. Jadi karena kemarin materi kita mengenai musik, jadi saya Topik, Mas Dedi dalam jurusan musik kita bersama-sama ya menyampaikan materi yang berkaitan hal musik. Nah, sesuai yang sudah kita share atau mungkin Bu Yul share mengenai materi kita pada siang hari ini, yaitu mengenai seni musik, yang mana Bapak Ibu yang ada stick drum ya mungkin nanti bisa kita coba kan pakai stick atau alat musik atau benda yang bisa dijadikan untuk membaca ritme. Nah, yang penting kuncinya adalah kita bisa membaca notasinya dulu. Jadi kalau kita bisa membaca notasi untuk melatih tempo, pola-pola ritme itu tergantung latihannya lagi. Dan itu termasuk dalam keterampilan. Tapi yang paling penting kita harus paham dulu dalam membaca pola atau membaca ketukan yang akan kita mainkan. Nah, di sini Pak Dedi sudah menyediakan juga alat musik marwas, ya. Boleh juga nanti dikreasikan dengan alat musik marwas, atau yang penting ini termasuk adalah alat musik ritmis, jadi non melodis. Jadi alat musik ritmis yang adalah alat musik yang tidak bernada. Tidak sama dengan alat musik melodis seperti do re mi fa sol la si do ya. Jadi ini termasuk alat musik ritmis yang mana bunyinya kalau yang alat musik kan dum ta pa gitu. Nah, itu nanti tergantung lagi dengan sumber bunyinya ya. Apakah nanti sumber bunyinya dalam bentuk kaca, itu berbeda lagi bunyinya, atau besi atau seng. Nah, itu akan menghasilkan warna-warna bunyi berbeda. Mungkin lanjut saja Bang, untuk materi kita pada siang hari ini mungkin akan langsung dibimbing oleh Mbak Dedi, dan bersama-sama kita akan coba nanti menyampaikan tentang materi musik. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pada kesempatan ini mari sama-sama kita manfaatkan. Nah, kalau biasanya di Taman Budaya kan agak panas-panas gitu. Nah, ini tempatnya sejuk, bersih, jadi tidak ada masalah kendala. Ya, saya berharap sebetulnya MGMP seperti ini. Makanya kemarin itu awal-awalnya saya coba MGMP ke SMP 37 karena posisi 37 pun tidak jauh dari Taman Budaya. Jadi mungkin hari ini di Asofa, mungkin besok nanti di Madani atau di Dharma Yuda. Jadi hal-hal positif yang kita ambil, kita jangan hanya melihat kita MGMP gitu. Kita mungkin bisa lihat cara ini ya, bagaimana sih sekolah itu mengelola berkeseniannya. Jadi dalam bidang seni nanti kalau ada karya-karya anak Bang, saya yang ada ditampilkan di sekolah-sekolah di Asofa, mungkin bisa diajak lah kami keliling-keliling gitu. Jadi itu jadi inspirasi kita untuk kita bawa ke sekolah kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita buka kegiatan GP kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kami persilakan Mbak Dedi untuk memimpin kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Daya. Baik Bapak dan Ibu,
mungkin untuk siang hari ini kita coba untuk enjoy aja, santai-santai aja. Yang penting materinya adalah yang mungkin bisa oleh-oleh kita ke tempat kita masing-masing. Apalagi mungkin bagi bapak ibu yang bukan basicnya musik, tentu ini tetap harus jadi suatu hal yang penting ya Bu ya. Karena kadang-kadang walaupun kita bukan orang musik, tapi ketika kita belajar mengajar musik ya harus kita pelajari. Sama dengan saya, ketika harus mengajar menari, saya menari gitu. Ketika saya belajar menggambar, saya menggambar. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk hasil gambar daripada anak-anak kami. Yang gambar yang paling ujung itu mungkin bagi seni rupa itu tahu semuanya gambar perspektif, melihat sebuah benda dari dua titik fokus atau dua titik lenyap. Nah, itu kenapa saya buat itu, karena kalau kan materi kelas 9 kan lukis. Nah, kalau lukis kan tidak bisa kita berikan masukan yang banyak kepada anak. Ya Pak ya, Bapak yang kenal lukis itu hanya apa ya, modal awal dari dia gitu. Bakat yang dari dia masing-masing. Tapi kalau perspektif itu mungkin ada gambaran yang dia ikuti. Nah, itu makanya saya kemarin ambil di kelas 9 itu ambil gambar perspektif di semester 1 yang teorinya tetap dipelajari, apa itu lukisan, jenis lukisan itu tetap dipelajari kepada anak-anak, tapi ketika praktek saya berikan materi itu. Dan alhamdulillah karena punya tantangan, jadi alhamdulillah mereka juga ini kemana begini Pak, ini kemana begini Pak, kok miring ya Pak. Jadi mereka asik bekerja gitu. Tapi kalau melukis saya yakin melukis anak-anak yang bisa melukis saja yang serius aja pasti udah gini. Nah itu untuk ibu banyak. Untuk materi-materi memang ada beberapa hal yang agak saya lencengkan, tapi memang pikirannya itu adalah bagaimana anak itu bisa bekerja sama serentak. Itu tujuan saya. Nah, kembali kepada materi yang ditugaskan kepada kami untuk seni musik. Kira-kira ibu-ibu yang bukan musik tetap mengajar musik di sekolahnya masing-masing? Tetap. Nah, sampai terus ketika 13 ya Bu ya. Nah, berarti kalau untuk kurikulum merdeka enggak lagi. Nah, terus bagaimana ini? Maksudnya kan kita udah mengajar ke kota-kota masing-masing nih gitu, ya kan? Diberi pun juga materi musik, kita tidak akan lagi untuk mengajarkan itu di sekolah kita masing-masing. Nah, maunya kita kalau kita sama-sama K13 kan benar nih. Kita sama-sama mengajar materi musik, kita mengajar menari, kita mengajar menggambar, kita mengajar ini. Nah, sekarang kan kita memang udah menggunakan kurikulum merdeka. Ya kan, kami aja itu kalau yang sebelah itu memang keterampilan Ibu. Jadi kami dua cabang buka, satu seni musik, satu seni keterampilan. Alhamdulillah tuh di situ udah banyak karya anak-anak kelas 7 yang cukup oke. Mereka membuat pot bunga dari semen, tapi dia menggunakan kain lap. Jadi cantik sekali akhirnya pot itu hasilnya. Nah gitu. Nanti dibawa situ. Iya. Nah itu yang keberangkatan dari guru kerajinannya dan kelas 7. Jadi banyak lagi hasilnya, ada yang udah mulai merajin itu kelas 8. Nah sekarang ibu-ibu, saya maunya ke ibu-ibu dulu lah, karena kalau dari kami apa sih yang ingin ibu inginkan dari kelompok musik? Kalau hanya untuk kembali membaca pola ritme, yuk. Nah gitu. Atau apanya? Teorinya dulu atau apanya gitu. Karena kan kembali kepada kita untuk kurikulum sekarang, kita memang udah mengajar ke arah spesifik kita masing-masing, sesuai jenis masing-masing, tidak Pak? Nah, gitu. Misalnya keterampilan. Nah, kira-kira ada nggak Bu? Kalau saya maunya berbagi apa sih sebenarnya yang benar-benar harus kita matangkan sebagai modal untuk kita berikan kepada anak-anak kita di bidang musik. Nah itu mungkin ya, kita sebagai orang seni harus tahu kenapa itu harus ada nada dasar, dari mana itu tanda mula, dari mana itu ini, apa itu dinamika. Itu mungkin hal-hal pokok yang memang harus kita kuasai sebagai seorang guru kesenian.
Nah, iya Bu. Saya kalau menurut saya Pak ya, kalau tempo itu notasi not balok mungkin anak tuh udah diajarkan dari SD, kita Iya. mengulas kembali. Namun anak nih, enggak semua ya. Itu kalau yang sangat saya jumpai selalu mereka tak mengerti tanda berhenti. Ada tuh tanda pengulangan pada part. Oke. Nggak tahu. Kita coba ini dulu ya, membaca program dari yang dasar sekali, nanti kita gabung-gabungkan. Kira-kira memang udah oke lah kita, minimal dasar dulu. Oke, baik. Ini kemarin difokus bisa tapi apanya rusak diambil sama orang. Jadi diperbaiki, ini baru pasang lagi gitu. Oke, baik Ibu. Untuk membaca notasi balok, kita hanya fokus kepada gambarnya aja, ya. Gambar itu memang secara garis besar. Yang pertama gambarnya seperti ini. Yang kedua gambarnya dari ini juga. Nah, oke. Lihatlah Bu, kenapa ini namanya not setengah, kenapa ini namanya penuh. Nah, ini sudah dasarnya Bu. Ini not yang paling besar. Iya kan? Jadi dikatakan not penuh atau bernilai not 1. Nah kemudian kalau ini kita bagi 2, nah jadi otomatis yang 1 jadi nilai setengah gitu. Nah jadi sebenarnya bedanya awalnya di sini juga dari sini. Nah cuma bedanya dikasih tangkai, ya. Kemudian yang ini dasar juga dari ini juga, asalnya dari ini, tapi dihitamkan. Nah gitu. Makanya satu ini jadinya not 1/4, dan itu asal-asalnya. Dan dibagi lagi 2 ini, dibagi lagi 2 ini, dibagi lagi 2 ini, jadi not 1/8. Karena ada 8 nada dalam satu ketuk. Bedanya dari gambar yang seperti tadi, bedanya satu dikasih bendera, itu aja. Nah itu untuk teori dasar yang mungkin bisa kita jelaskan kepada anak. Kenapa ini namanya not setengah? Kenapa ini namanya not 1/4? Kenapa ini namanya not 1/8? Kenapa nggak ada not 1/6? Nah kayak gitu. Ya, jadi ini bisa kita berikan kalau memang ada bertanya kenapa Bu hanya ada namanya not setengah, kok ada not 1/6 nggak ada, kok not 1/12 nggak ada. Nah ini dia awal mula mungkin kita perkenalkan pada anak tentang notasi balok itu sendiri. Karena mungkin takut anak tuh kacau dengan ketukan. Not tuh nggak usah kasih tahu, pokoknya ini ketukannya tepat. Karena 1 nanti Pak ketukan, setengah 2 ketukan. Jadi kacau Iya. Jadi nama tuh nggak saya kasih tahu, cuma ketukannya. Nilainya dikasih tahu ya. Ini Nilainya, Pak. bukan. Ini nilainya 2 ketukan. Itu Ini nilainya Pak 1 ketuk. ketukan nanti anak tuh bingung. 1 Pak ketukan, setengah 2 ketukan, 1/4 1 ketukan. Nah nanti pas ditanya ketukan dia menyebutkan ini, pas ditanya ini daripada kacau nggak saya ketukan.
Boleh nggak Bu kenapa sini ada 4? Saya jelaskan sedikit aja. Ya. Nah, untuk nilai ketukan itu berhubungan dengan pola birama Ibu. Ya, berhubungan dengan pola birama. Pola birama itu kan terdiri dari 2 angka. Terdiri dari 2 angka, misalnya ada 2/4, 3/4, 2/8, ini sekian. Nah, oke. Nah, sekarang yang dinyatakan, yang angka di atas itu Ibu, itu artinya adalah nilai berapa angka di atas itulah jumlah ketukan dalam satu birama. Kalau 2 berarti 2 ketukan dalam satu birama. Untuk pola birama 2/4. Kalau 3/4 berarti 3 ketukan dalam satu birama. Nah, sekarang apa arti angka di bawah? Nah, arti angka di bawah ini adalah nilai notasi yang berharga 1 ketuk. Angka yang di bawah itu. Oke, kalau dia per 8 misalnya, atau mungkin ada yang per 16, ya kan? Beda-beda. Nah, kalau dia per 4, notasi yang 1/4 yang berharga 1 ketuk. Kalau yang 1/4 yang mana Ibu? Ini kan? Nah, ini yang 1 gitu. Dalam pola birama per 4. Kalau dia pola birama per 2, ini yang 1 sekarang. Jadi 1 itu enggak mutlak ini seterus. Tapi kalau kita mungkin untuk ngajar di SMP boleh, ya kan? Tapi mungkin kalau kita mungkin orang musik, ini kita udah harus kita apakan. Tapi mungkin Anda enggak usah itu dulu, Bu. Ya, tapi bagi kita orang guru, ya, minimal tahu bahwasanya angka arti di bawah itu adalah nilai notasi yang berharga 1 ketuk. Kalau dia per 4, otomatis not yang 1/4 yang 1 ketuk. Kalau ini 1 ketuk, otomatis ini berapa ketuk Ibu? Ini 2 nih. Nah, dia kalau naik ke atas kali 2, kalau turun ke bawah bagi 2. Itu sistemnya, sama dengan matematika lagi, ya kan? Nah, kalau ini 1, otomatis 1 3 jadi 2, ini jadi 4. Nah, gitu. Oke, makanya notasi yang gambarnya seperti itu nilainya ketukan untuk pola birama per 4. Dan, tapi kalau dia menggunakan pola birama per 2, ini yang 1 sekarang. Ini jadi 2. Nah, gitu. Untuk pola birama per 2. Kalau dia pola birama per 8, ini 1 ketuk Ibu. Ini jadi 2, ini jadi 4, ini jadi 8. Dalam pola birama per 16, per 8. Nah, itu untuk teorinya. Ya, kenapa dia harus 1, kenapa 2, kenapa 4, kenapa setengah. Dan, nah kalau ini 1, otomatis ini jadi setengah kan Bu? Kan turun ke bawah dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2, kemudian kalau 2 bendera jadi 1/4. Kalau 3/4-nya Pak, 1 ketuknya mana? Kalau 3/4 Ibu gimana? Yang 3/4 1 ketuknya yang mana? Tetap ini Bu, kayaknya per 4. Pak, pakai spidol hitam aja Pak, karena Pak. Nggak nampak ya Bu. Patah ya rambut jauh. Oke. Kayaknya enggak bagus tuh ada. Jelas Pak. Angka yang di atas jangan Ibu terbaru. Angka di atas jangan dilihat. Angka di atas itu hanya menyatakan jumlah ketukan dalam satu birama. Yang jadi patokan kita untuk menentukan mana nilai yang 1 ketuk itu adalah notasi angka yang di bawah. Nah, kalau per 4 berarti ini 1 ketuk ini dia. Yang di 2/4 ini juga, yang 3/4 ini juga. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau dalam per 2, ini yang 1 ketuk. 2/2, 4/2, 8/2 gitu. Jadi angka di atas nggak ada pengaruh sama sekali. Itu hanya fungsinya menentukan dalam satu birama itu harus ada 3, nggak boleh lebih. Itu pun juga mengarahkan kita nanti menjadi seorang dirijen gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu untuk bentuk 4/4. Kalau yang 2, 1, 2, 1, 2. Yang 3, 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Yang berapa? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nah, oke, itu yang per 6. Nah, itu nanti larinya ke arah dirijen. Dan, ya Bu. Nah, itu untuk. Jadi pokoknya kalau dia per 4 yang bernilai notasi 1 itu ini. Dan apakah dia 8/4 nanti, 2/4, 3/4, 4/4 sama aja. Yang penting nilai per 4 otomatis ini yang jadi 1 ketukan. Dan, nah itu dasar dulu itu. Nah, kalau untuk membacanya, ya
kunci yang harus ibu pegang itu adalah ketukan satu. Ibu benar-benar harus tahu yang bagaimana cara membaca yang satu ketuk. Ya, dalam lagu kita kan mengenal tempo. Ya, tempo itu kan ketukan yang stabil. Tam, 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 tam. Dia ketukan satu terus. Ya. Nah, ketika kita membaca notasi yang bernilai satu ketukan, nada itu jatuh bersamaan dengan tempo. Nah, gitu. Tam, 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 tam. Ya, betul-betul sama dengan tempo itu, dengan tempo lagu tersebut. Oke. Nah, kalau yang dua, ya udah, nada itu kita tahan sebanyak 2 ketukan. Nah, kalau satu, tam, 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 tam. Nah, itu kalau kita mainkan dengan menggunakan suara. Kalau nggak menggunakan stick, ya udah tam, cukup. Kalau stick kan dia langsung mati kan, Bu, bunyinya. Dia langsung mati. Oke. Nah, kalau yang 4 ya udah, tinggal tam, wah, ga, pat, tam, wah, ga, pat, tam. Nah, gitu. Oke. Baik. Biar nggak monoton, biar ada sedikit tantangan. Kita coba bikin 1 buah pola hitam yang dari dasar dulu. Kita coba mainkan. Iya. Betul. Nah, dia kan betul ya, Bu. Sederhana. Nah, oke. Ya, mungkin bagi ibu yang punya adik, anak kamu juga belum ketika beli motor stick langsung diambil, cari stick ke bawah. sebagai hukumannya cari stick ke bawah. Nah, gitu. Banyak. Cari. Yang ada Pak. Iya, betul. Yang Pak. Apanya, Bu? Nah, ini bisa juga langsung pakai yang daya nih. Kita bisa langsung bikin pompa, banyak pompa nih daya. Mabun, pecah mabun. Minat, Banyak ini pompa ini. tingka. Ada lagi, Bu? Ya. Nah, apa di sini aja lah gepeng. Sini aja tuh. Iya. Lengkap enak. Kami lengkap, Bu, alhamdulillah. Tapi mainnya Bapak, ya. Nah, sekarang saya tempo ya, Bu. Sekarang saya tempo ya. Makanya biar metronomnya. Nah, coba saya mau semua kita memainkan yang satu bentuk. Do, fa, ga, pa. Nah, ya, Bu ya. Sekarang ada 2. Do, fa, ga, 4, 2. Enggak, dari situ tahan dulu tuh. Tam. Dua bukan. Nah, itu dia. Oke. Yuk. Tuh. Ambil yang satu dulu ya, Bu. Do, wa, ga, 4. 2, yuk. Enggak, Bu. 2, gitu. 2, 4. 1. Paham, Ibu? Paham? Yuk, kalau paham Ibu saya pegang waktunya tuh. Pegang ketukan 1, 2, dan 4 aja dulu. ini semua. Yang setengah. Oke. Nur, dapat Coba Ibu. foto. Ya. Foto. Ya, Ibu. Tuh, 1, 2, 3, 4. Oke. Ibu. Ya. 2, 4. 2. Ada tiangnya kayaknya. Oh, ada tiangnya. Itu dia. Jadi meragukan.
Oke. Oke ibu, yuk. Habis ini kita coba lah, kalau udah paham ini kita masuk ke not setengah. Ya, biar cepat main kilat kita. Oh, gampang. Ini kan gini. Ini satu, tam, ini diam. Nah, kayak itu. Tam, diam. Tam, tu, wa, da. Tam, dua. Nah, kan gitu jadinya. Oke kan? Oke. Oh, wa, gampang. Oke, maunya betul-betul semuanya tidak ada bunyi yang satu pun juga yang berbunyi yang sesuai dengan ini. Cuma temponya yang tidak kedengaran. Sekali lagi ya Bu. Oh, wa, gampang. Satu soal lagi. Jadi saya ngajak ke istri juga ke anakmu. Satu udah pelan, belum dapat gimana kurang pahamnya. Oke. Coba. Oh, wa, gampang. Udah paham ya. Dan baik, sekarang kita masuk ke not setengah. Dan not setengah kan gambar aslinya kan seperti ini Bu. Iya kan? Notasi yang berdiri sendiri dan dikasih bendera satu. Nah, ketika notasi ini berdampingan, penulisannya boleh seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini dasarnya dari notasi tengah yang berdekatan. Bendera satu yang berdekatan. Nah, bagaimana cara membaca ini? Kalau dalam buku ini itu seperti tati. Ya, pada Tika. Tika ya? Tika. Tika. Nah, ta. Tiga benar. Ya, oke. Ya. Itu sebenarnya kembali kepada kita masing-masing yang mana yang bisa kita ingat. Ya, kalau tika berarti satunya ti dia. Tiga. Oke, berarti satunya kita ambil ti. Ya. Oke. Nah, sekarang secara teori kan dalam satu bentuk ada dua nada ya Bu, ya kan? Dua nada yang kita mainkan. Jadi kalau kita lihat dalam prosesnya, ini kan ada ketukan naik. Nah, jadi tam. Jadi ketika ini juga ada bunyi lagi. Tika. Oke, coba tika. Coba. Kita mulai dari yang ketukan satu biar mudah kita menganalisanya. Yang satu ya Bu. Wa, gampang. Setengah. Satu. Setengah. Dua. Empat. Satu. Saya di Sunan Cirebon. Iya. Nah, coba Bu, ini dia, yang nomor 3 ya. Ini berarti ketukan satu jatuh di sini ya Bu. Ketukan satunya. Ti-nya. Ti.
Ti, kati. Ini tinya, ini tinya, kan? Ini tinya, ini ti potong, ini ti. Ya, jadi caranya ti, kati. Nah, kita mulai ya, pelan-pelan ya. Doa gampat. Lagi. Jangan berantakan. Kati. Coba yang irama 1 dulu. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ya, paham ya Bu? Kita jadi jangan meniru, tapi kita paham. Itu yang penting. Kalau niru enak, mudah tahu bisa. Yang penting kita paham kenapa seperti itu bunyinya. Lagi, coba dari awal ya Bu. Tuh, ada 4. Coba ini. Iya, situ. Coba. Doa gampat. Nah, dia lagi. Doa gampat. Dari sini. Doa gampat. Dari depan. 1, 2, 3, 4. Yang terbunyi satu. Oke? Pak, untuk setengah yang K-nya tuh 3. Ta. Tapi kita pakai yang lain. Yang kiri. Iya, Ti itu tetap kanan Ibu. Ti. Tapi kalau kayak seperti ini, kalau kanan. Ta. Tapi kalau seperti ini, untuk lebih mempertajam bunyi kita, ambil ti itu di kanan. Jadi kaki. Nah, jadinya. Oke, jadi yang penjawab 2 jangan kaki, jangan gitu. Jadi beneran kaki, jadi jelas. Itu bukan kita, itu jelas. Ya, coba. Tuh, atau kita ambil kaki. Nah, itu jadinya. Jadi dibantu oleh pokoknya ketika 1 itu wajib tangan tadi kan tangan kanan. Kecuali yang ini Bu. Ini kan tadi boleh di kanan, ini kiri wajib. Ini namanya ini. Tam, da. Ya. Oke, coba lagi. Doa gampat. Sekarang kemarin ada pertanyaan tentang sinkop. Ya, nah sekarang dari mana itu muncul sinkop? Sebenarnya sinkop itu adalah dasarnya tetap ini juga loh Bu. Gini, coba Ibu mainkan yang ini, yang 4 nih Bu. Sekarang dalam musik kita ada mengenal tanda garis ligato dan ligatura. Dan kita mengenal ada garis ligato dan ligatura. Ligato itu adalah menggabungkan 2 buah nada yang sama. Oke, contoh gini. Nah, ya, ini kan memang tak pakai nada ya Bu. Tapi dia fungsinya menggabungkan 2 buah nada. Tapi kalau ligatura menggabungkan banyak nada, tapi dalam satu napas. Nah, kalau kita membela ya, jadi dia satu strike. Tapi kalau dia tidak menggunakan ligatura, dia ta. Nah, itu cara bermainnya. Ya, dalam menyanyi la. Tapi kalau dalam ligatura la harus ditarik gitu. Nah, itu fungsinya untuk ligatura. Tapi kalau untuk ligato, dia hanya menggabungkan 2 buah nada yang sama.
Nah, sekarang harusnya kan tadi da, ya kan Bu? Udah. Nah, sekarang yang ini nggak boleh dimainkan. Yang ini kalau tapi jadi banyak dia. Tadam. Paham ya Bu? Harusnya kan tadadadam. Iya kan? Sekarang ini nggak boleh dimainkan. Karena dia dikasihkan staccato. Dan kita mau bilang dari mana sih istilah sinkop itu? Karena sinkop itu kita bermain bukan di ketukan kuat. Tum tak diketukan nih. Tak. Nah, itu dia. Jadi dia sinkop itu jatuhnya bukan di ketukan kuat. Ya. Nah, kalau secara teori ini dia yang sinkop. Dari sini asalnya. Oke, jadi harus tadi tadadadam, ya kan? Oke, biar nggak bingung, Papa satu lagi nada. Nah, tadadadam, coba yuk. Tuh, waga, 4. Nah, ya. Nah, ini ibu hilangkan. Tadam. Nah, itu dia ininya. Nah, coba. Saya makan tempo ya. Tempo masih jalan terus ya. Tadam. Ya. Nah. Oke, jadi tadam. Nah, kalau ini bisa teruskan. ukurannya kecil besar. Nah, ini yang situasi. Harusnya ketukan jatuh di sini. Sekarang ketukannya di ketukan gantung jatuhnya. Itu dia mergoyang. Tadam. Tadam. Jadi Bu. Jadi kan dari mana dia bertanya ke apa itu sinkop? Sinkop kan ketukan yang bukan jatuhnya di ketukan kuat. Ini jadi di ketukan gantung. Ketukan lagi bukan diketukan. Ya, nah ini dia asli dasarnya dari sini. Jadi tadam. Tadi kan kalau begini kan Bu, ibu udah paham ya? Tadam. Iya kan? Sekarang ini kita gabungkan lagi. Oke. Sekarang coba ini Bu. Tadam. Coba ini. Coba saya yang ini sampai sini. Iya kan? Tadam. Ini kan bukan lagi nih Bu. Nah, ini kan dua nada yang ada sinkop. Ini kan tadam. Paham? Ibu kira? Pokoknya lu paham ini loh asli muncul seperti ini. Ya. Dia penggabungan nada-nada yang sama. Oke. Nah, makanya ada orang untuk membuat variasi lagu dalam vokal itu dengan menggunakan sinkop. Indonesia. Nah, Indonesiaku. Nah, jadi asli dia bukan sinkop, tapi untuk memvariasikan lagu itu jadi ada perubahan, dibuatnya bermain dengan polaritas sinkop di situ. Nah, gitu. Ya, itu kan untuk aja yang menambah. Alhamdulillah sampai di sini ya. Nanti ada. Orang ujung. Yang penting nanti. Oke, dari dulu berarti itu asal usul pengertian sinkop. Ya, jadi sinkop itu adalah memainkan sebuah ketukan musik tapi bukan di ketukan kuat, dia di ketukan atas. Itu yang sinkop. Ya, nah kalau ini kita sinkopkan, jadi ini tadam. Sekarang kalau kita gabungkan gimana jadinya? Nah, tadam, tam, ini kan tadam, tam. Nah ini bukan atas nih, ya, tadam, tam.
Ibu. Ya, insya Allah kan, insya Allah minimal Ibu tahu, oh ini singkong. Ya, oh ini asal usul singkong ini. Ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke pola irama perempat. Ya Bu, ya kita masuk ke dalam pola irama perempat, di mana yang perempat itu atau yang nada seperempat itu benderanya dua. Benderanya dua. Kalau bendera satu nilainya setengah. Kalau bendera dua nilainya seperempat. Nah, oke. Nah, ini dia. Dan dalam satu bentuk ada 4 nada yang kita mainkan. Oke. Oke. Nah, kalau untuk seperempat mungkin Ibu bisa memahaminya, ya kan ini tam 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 dadadadam, dua gampat kaki kaki. Nah, dia setengah. Ya, coba kita ambil yang satu bentuk ya Bu. Empat. Yang satu Bu. Setengah. Yang hayat cuma baca ini, yang basnya dalam ini. Nah, kalau bas dalam ini kan biasanya kalau bas itu hanya sini. Oke, misalnya saya ambil bas itu, saya ambil yang singkong. Ibu baca yang atas ya, saya baca yang bawah. Oke, gimana hasilnya? Gampat. Nah, dia membaca pelajaran di bawah. Yang mas bawah baca pelajaran. Ini skanda. Nah, itu dia. Jadi pola-pola ini digabung-gabungkan, Oke, dia bukan singkong. Makanya bahasa selalu dia menggunakan pola singkong yang dia diperkuat untuk tempo. Dia nggak mau ketuan-tuan. Ya, coba Ibu sekali lagi ya. Gampat. Jadi kayak singkong jadinya. Ya, baik. Berarti kalau
kalau ini udah oke, udah kuat, nah sekarang apa lagi yang mau kami jelaskan dari musik? Kalau kita coba Tidak biar juga ini ya. Yang mana? kita buat bola bagi-bagi aja nanti. Oh, Yang ini. yang ini ya. Tapi nanti kita bagi aja satu, misalkan dua, biar untuk memutuskan aja. Ini kan masih satu sama bolanya. Iya. Nah, sama seperti itu. Nah, Tapi kan ini kan bolanya itu jadi kalau. iya. Oke. Nah, itu tadi ada yang bilang ada tanda diam atau tanda istirahat tadi kan. Nah, untuk tanda istirahat kan memang ada gambarnya itu. Oke, kalau tanda istirahat kalau memang tanda istirahat yang dalam notasi balo itu bisa kita lihat dalam bisa juga sih. Kalau gambarnya kotak menghadap ke atas, itu nilainya berapa, Bu? 2 atau 4? Ke bawah 4. Oke, 4. Ke bawah 4 ya, Bu. Berarti ini 4. Ini 2. Nah, gitu. Ya. Oke, berarti kalau programnya ke atas kotaknya itu 2 bentuk. Kalau 4 berarti ke bawah. Bisa berbayar di dalam mana? Juga. Nah, kalau yang satu bentuk gambarnya seperti angka 3. Nah, kayak gini. Dan itu yang satu bentuk. Jadi kalau bentuk dengan gambar ini berarti kita wajib berhenti satu bentuk. Nah, kemudian kalau yang setengah bentuk kayak huruf Y. Ya. Nah, kalau yang seperempat bentuk ini dia. Nah, gitu. Dua bendera. Ya, nah itu untuk gambar tanda dia. Ya. Nah, sekarang saya mau masukkan ini ke dalam coba baca nomor 2 ya. Berarti ini dia ya. Tam 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 Karena tempo. Itu random ya juga. Ibu, baca ya Bu. Gampang. Nah, ya, itu kalau yang nah, sekarang di sini saya masukkan yang 2 ketukan menghadap ke atas. Juga itu di sampingnya apa tuh? Sini saya masukkan titik yang 1. di pada tanda diam. Nah, coba Ibu. Ya guys, Tuh. jadi 3 aja. Ah. Jadi kalau sini, Iya. jadi Kan kan perkusinya. kita nggak dibaca. Ah, Boleh nggak kita kasih tanda diam yang satu bentuk ya? boleh. Enggak, satu Titik bentuk belum satu. ada jelaskan maknanya apa ya. Karena dia maunya ini seperti ini. Dari sebelumnya. Itu dia. Iya. Tam. Boleh? Seperempat itu. Ini ya, Bu. Nah, ini sikap dia nih. Oh. Tam. Setengah. Tam. Ketukan ini, nah kalau memang ini satu, Bu. Satu itu. Kalau dia dalam teori musik, kalau notasinya itu not 1/8, otomatis insertnya 2 begini. Iya, iya. Sama. Itu jadinya, karena dia menggabungkan yang ini, Bu. Menggabungkan dengan itu. Maka ini satu. Nah, untuk pasangan dia. Untuk pasangannya. Boleh, boleh. Oke, coba ya. Dan jadi seperti ini, Bu. Yang ini benar sih secara teori benar. Tapi mungkin kalau dianalisa untuk nilai notasi salah. Nah, gitu. Karena setengah lagi ini, setengah lagi ini, gitu. Ya, untuk penulisannya wajib seperti ini, bisa nggak? Jadi tam. Nah, jadi sikop ya. Nah, gitu. Jadi tam. Dam. Nah, ya. Jadi sikop juga dia. Oke, nah itu sikopnya. Tahu Bu ya?
dia. Ini setengah, ini satu, ini setengah, jadi 2 ketukan. Sama jadinya. Tapi kalau dalam analisa musik, ini satu, nggak mungkin dia berdiri sendiri. Kecuali ini Bu, nada di sini, ini. Nah, baru bisa. Nah, gitu. Tadam. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Itu untuk sinkop tadi. Ingat memori kuliah dulu Bu. Kalau orang musik ini yang ada di sana. Tapi untuk dipahami aja. Kalau untuk di sekolah kan jarang kali lagu. Iya jarang. Pak Dedi, kalau di kuliah tuh kalau salah yang di itu apa beda dengan legato? Yang mana? Sinkop. Legato. Dan penghubung itu. Sini. Iya. Enggak. Kalau itu yang kalau untuk membaca enggak ada bedanya. Tapi kalau dalam membaca dengan menggunakan nada ada bedanya. Tam dia bisa dipanjangkan. Tapi kalau kita menggunakan stick nggak bisa dipanjangkan. Maksudnya istilahnya loh. Kan sinkop. Kemudian legato. Dengan legato. Kan maksud sinkop itu kan dia tentukan yang bukan itu asal. Iya, tapi sebenarnya pengertian asal muasal sinkop itu sebenarnya munculnya dari adanya tanda legato. Nah, gitu. Adanya legato muncul legato, makanya cara bacanya seperti orang sinkop. Nah, itu makanya muncul sinkop. Ya. Iya, ini sama sekali. Ini sudah sama nih, ini sama. Yang kayak ini ya, yang kayak gini sama. Tapi kalau untuk penulisan ini salah. Yang kalau begini. Tapi kalau digabungkan begini, benar dia. Ya, itu kan untuk kita yang mungkin ke guru ya, itu nggak mungkin sampai itu. Mungkin lari besoknya dia masuk terakhir semua tidak mau lagi untuk kursi. Ini aja anak di sini baru 6 akor udah bingung dia. Pak, ini gimana Pak? Yang ambil aku udah dengan Eva, udah belum pusing mereka tuh. Baru 6 akor saya kasih ke anak-anak di SMP lupa. C, D, F, A minor, D minor, E minor. Nah itu untuk ujian semester mereka itu sekarang. Itu baru akor aja. Nah itu udah mulai bingung dulu. Dia harus mainkan tangan kiri dan kanan ibu, bukan kiri aja. Jadi seperti ini ujiannya Bu ya. Kalau untuk anak-anak sopa, dia sedikit aja gambaran aja. Dan dia harus pandai masuk ke polaritas yang saya berikan. Keluar semua. Kayaknya bisa Nah kalau ibu mau, boleh anda dibawa ke sini. Nanti ibu uji mereka membaca pola hitam, irama gitu. Tapi dulu kalau kasih lama pensiun mas banget Pak. sama-sama kita lagi Bu. Kayak kalau di sopan kalau begini. Kalau di SMA lebih gila lagi tuh Bu. Ada alat band yang drumnya yang elektrik itu, yang apa gitarnya 20 buah. Ya. Kami dulu SPP SMA 17 Ibu. band itu lah kami. SMP 16. Enggak, soal lain lagi. SPP aja. C, D. Kalau masuk 27. Yang penting anak baca. Bisa baca. Iya. Baca yang ini. Kalau masuk sama semua Nanti Ibu. pola ritmenya ya. Cuma gitu. Dum. Kalau dia masuk di SD tuntas SP-nya 27 juta, masuk SMP dia nggak bayar lagi. Sisa nggak bayar lagi. 7 sebulan kami 1,7 dapat banyak. Sampai juga Kalau di sini totalnya Katanya bayarnya. 34. bayar Pak di Itu mobil tuh mobil anak SMA semua tuh, yang berbagai macam jenis keluar tuh. Kita yang malu dengan mobil. Kenapa sih malu Pak? Iya. Jangan kita. Iya alhamdulillah. Tapi itu Siswa. iya betul. Mereka udah bagus semua. SMA udah boleh. Dari Fortuner semuanya itu mobil mereka tuh semuanya. boleh kan? Tidak boleh. SMA Nah, begini Bu, kalau untuk anak SMP yang saya ajarkan,
Nah, gini. Nah, kan gini Bu, di tempo nih. Ya, anak bisa masuk membuat variasi di C dengan ini. Nah. Nah. Nah, satu dulu. Pindahkan ke G. Pindah ke G lagi. Nah. Nah, itu variasi 1. Nah, variasi 2. Kalau bisa nilainya lebih tinggi lagi. Alhamdulillah udah ada anak yang sampai level itu. Dan itu mereka bukan orang musik. Mereka bukan les musik di luar. Tapi memang iya, ketika jam istirahat mereka kesini untuk latihan. Pak boleh Pak boleh. Nah, yang memang butuh pingin sekali cepat pinter. Jadi targetnya itu besok dia ujian kawan dia mengiring kawannya bernyanyi. Nah. Materi yang saya ajarkan membaca notasi, pola ritme dan akord. Dan untuk sekarang untuk semester mereka harus bisa memainkan 6 akord. C, G, F, A minor, D minor, E minor. Satu semester. Iya, yang akord dasar dulu, Bu. Belum lagi masuk bass, belum masuk lagi. Tapi itu mereka dengan kabut. Papa yang C mana kemarin? Yang G yang mana kemarin? Bingung. Iya, di kiri kanan harus bisa. Saya Kalau hanya bisa 3 akord, nilainya segini ya nak. Karena situ aturannya. Kalau Standar berarti dapat kalau kanannya bisa nilainya. Nilainya nggak jauh-jauh beda sih, nggak jauh-jauh beda ya Bu. Tapi ada. Pak ulangi lagi dong. Notasi dari awal. Yang mana Bu? Notasinya dari awal. Boleh. Kalau saya maunya yang tadi itu Pak Dedi, yang kita coba pukul 1, pukul 2, pukul 3. Iya Pak Dedi yang ini, yang apa? Oke. Tapi nanti beda apa enggak? Ya, ini kita bilang aja ya Bu. Ya, terakhir nanti Belendra nyanyi. Yang tadi siap-siap cari radio, lifestyle. Nanti kita bagi dia aja kelompoknya, jadi buat kelompok sendiri. Tanya nak. Terus penggunaan tangan kanan tangan kirinya gimana? Kalau tangan kiri Bu, pokoknya ketukan satu itu wajib tangan kanan. Ya, tapi kalau dia berdekatan gini, ini udah satu nih, ini kiri lagi. Nah, gitu. Tapi kalau seperti ini kan di kanan nih, ini kan tangan lagi nih, wajib kanan. Untuk menentukan, memperkuat kaki K. Nah, Ketukan lemah ya? iya, yang kiri, yang lemah kiri. Tapi kalau seperti ini nggak apa-apa lah. Kaki K, boleh. Ya, mungkin pula tam, boleh jadinya. Tapi kalau udah seperti ini wajib memperkuat di kanan. Nah, gitu. Jadi makanya orang musik itu tam, sama tangannya tuh. Nah, gitu. Kan nggak salah kan? Dada nggak salah kok. Polanya benar, tapi secara tangan dalam hal penilaian drum band pasti jelek sekali. Kalau berantakan, bunyinya oke. Nah, gitu. Makanya diatur dan sekarang kepada anak. Oke, coba ibu nomor 1 ya. Ibu mau ini ya? Video ini. Iya. Ya, nomor 1 semuanya coba ibu. 1, 2, 3, 4. Nomor 2 doa sini doa bukan bersinggung doa 4. Nomor 3 doa 4.
yang keempat. Dua gambar. Dua gambar tuh. Dua gambar tuh. Dua gambar tuh. Sudah. Sudah tahan. Tadi belum bingung. Sorry, ini tanda semuanya Bu. Tuh, 1, 2, 3, 4. Dadadadadam, pam 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 pam. Dadadadadam, pam 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 pam. Dua gambar, dua. Nah, makanya begini kan. Dan Soalnya pas dia ngaruh kayaknya. Tahu dah, mereka
Dan seperti Pak bilang tadi, kalau bisa kita rolling. Ya. Oke Pak Dedi, terima kasih atas kegiatan kita pada siang hari ini. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang mana siang hari ini diisi oleh Pak Dedi selaku salah satu dari tim penjurusan musik. Jadi karena tadi Bang Dedi bilang masalah alat musik kompang, saya mau saja gitu. Kalau memang apalagi kalau bersedia sekali lagi di sini juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kita konsekuen gitu. Konsekuen artinya gini, jangan setengah hati gitu. Maksudnya kalau memang ini tadi karena masih melanjutkan yang ini Bang, artinya besok kalau memang Bapak Ibu bisa membaca not, ya udah saya kan tinggal tulis not 1, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, kita tinggal pecah gitu. Tapi kita konsekuen, kita bawa alat kompang dari sekolah masing-masing gitu. Kalaupun nanti mau minjam 1, 2 mungkin masih bisa di sini. Tapi kalau semuanya minjam kan nggak mungkin juga gitu. Oh gitu. Oh, tapi jangan nampak kan udah numpang tempat, numpang boleh minjam. Nampak kali lah. Minimal bawa dari sekolah masing-masing lah gitu. Punya kami makan tikus semua. Tapi kalau kita konsekuen, nanti saya sampaikan sama Pak Rafiq atau Bu Yul, tidak ada masalah gitu. 2 minggu ke depan. Gimana Bang Dedi? Kalau memang kan jadwalnya kan ini seharusnya ini udah keempat ya. Jadwalnya kan sudah seni rupa sudah. Tapi kan itu kita diskusikan lagi. Kalau Bapak Ibu mau bersedia, karena tadi Bang Dedi bilang karena masih bagian melanjutkan juga gitu. Kita selesaikan. Minimal Bapak Ibu tahu dulu lah gitu. Walaupun nggak mungkin akan langsung membuat grup kompang. Kalau bagus ya alhamdulillah. Kalau enggak paling tidak belajar dulu kita. Ya, gimana Bapak Ibu? Kalau memang bersedia, nanti saya sampaikan sama Pak Rafiq atau Bu Yul, kita ambil sekali lagi untuk materi kompang, tapi dengan syarat saya menulis notasinya saja. Notasi asal bisa kita baca notasi, kita buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti tinggal pecah, tinggal gabung. Saya rasa polanya nggak begitu rumit lah gitu. Asalkan kita bisa temponya kita samakan. Kali kita fotokopikan ya 4 nanti. Oke, ya. Gimana Bu? Buat? Oke? Saya setuju yang Wah, Bapak Ibu lain gimana Ibu lain? Ini di mana? Saya Ya, Bu. Ada kita masih ada materi ya, Pak. Kita seharusnya minggu ini kan minggu keempat. Seharusnya memang udah habis sebetulnya. Tapi ini kita kesepakatan bersama. Kalau memang kita lanjutkan sekali lagi dan saya berharap itu di sini Pak Dedi. Karena atau memang sekolah Bapak Ibu yang mau bersedia kita roadshow bukan roadshow ya, sekali-sekali kita ke sekolah-sekolah gitu. Indra mau gitu. Kalau Dedi nggak banyak kali gitu. 2 minggu ya. 1 kali pertemuan lagi, habis itu baru kita masuk seni rupa. Tapi 1 kali ini Iya. semuanya udah bisa. Tapi ya paling tidak bisa enggaknya itu tergantung kita latihan sebenarnya Bu. Tapi paling tidak kita udah tahu gitu. Saya harap Bapak Ibu bawa kompang ya. Ya, jangan mentang-mentang di sini ada ngapain bawa besok, memberat-beratkan aja. Minimal Saya kasih jawaban. tiba nasib naas koyak lah kompang di sini kan enggak boleh nak. Hah? 30 November. Oh, pensi. Di mana? Di mall. Iya Bu ya, saya juga pensi di SMA sorry Pak. Memang bukan pensi SMP. Kalau SMP besok pensi di bulan Februari. Kalau SMP yang ini. Atau gini aja majukannya minggu besok aja, jangan 2 minggu lagi. Usulan yang takut terus ya. Minggu besok harus tepat aja. Ini kita konsekuen NGMP itu 2 minggu sekali. Nanti masalahnya yang lain gitu. Kalau saya ikut aja. Atau memang nanti kita buatkan sendiri. Kalau jangan lagi. Karena ini udah